Timnas Indonesia resmi terkena sanksi FIFA jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah berita populer pertama Annews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. FIFA menjelaskan ada 4 pelanggaran yang melibatkan Timnas Indonesia. Pertama adalah hukuman karena tim Garuda telat memasuki lapangan sebelum pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024 lalu. Atas pelanggaran ini, FIFA hanya menghukum Timnas Indonesia dengan teguran. Sanksi selanjutnya, Timnas Indonesia melakukan pelanggaran yang sama ketika berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024 lalu. Sehingga mereka ditegur dan didenda sekitar 179 juta rupiah. Sanksi ketiga dan keempat berkaitan dengan staf dan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji melanggar artikel 14.1 Kode Disiplin FIFA. Sumarji disebut misconduct yang kemungkinan berkaitan dengan protes kerasnya di laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Sumarji diskor 1 pertandingan dan denda sekitar 89,5 juta rupiah. Dalam pertandingan melawan Bahrain, Sumarji juga diketahui mendapat kartu merah karena memprotes kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil. Sanksi terakhir juga didapat oleh asisten pelatih Sinteyong Kim Jong-jin. Sama seperti Sumarji, Kim melanggar artikel 14.1 Kode Kedisiplinan FIFA dalam pertandingan melawan Bahrain. Hukumannya diskors untuk 4 pertandingan dan denda sekitar 89,5 juta rupiah. Belum diketahui apakah Timnas Indonesia melalui PSSI bisa mengajukan banding untuk sejumlah pelanggaran ini. Saat ini Timnas Indonesia sedang bersiap untuk 2 pertandingan kandang melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Berita populer kedua, Singapura geger, pastor ditikam saat pimpin misa di gereja Saint Joseph Bukit Timah. Pastor Christopher Lee ditikam saat memimpin misa malam di gereja itu pada Sabtu 9 November 2024. Saat ini Pastor Lee diketahui menjalani masa pemulihan usai operasi. Kondisinya dilaporkan stabil dan berada dalam pemantauan dokter di rumah sakit. Pelaku penyerangan telah ditangkap dan teridentifikasi sebagai Besnayak Keith Spencer berusia 37 tahun. Besnayak diketahui seorang pria Sinhala, sebuah kelompok komunitas dari Sri Lanka. Sementara Keuskupan Agung Katolik Singapura mengatakan bersedia atas serangan terhadap pastor itu. Umat diminta tetap tenang untuk menghindari spekulasi di media sosial sementara polisi melakukan penyelidikan. Gereja tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun. Umat diajak mendoakan Pastor Lee agar segera pulih, termasuk mendoakan penyerang serta semua yang hadir dalam misa. Berita populer ketiga, konser Dua Lipa batal digelar di Jakarta H-1. Apa penyebabnya? Konser Dua Lipa seharusnya diselenggarakan pada 9 November 2024 di Indonesia Arena Jakarta. Namun promotor konser, PK Entertainment mengumumkan pembatalan karena alasan keamanan dan logistik yang tidak terduga. Promotor menyebutkan, sejatinya Dua Lipa sangat siap tampil di hadapan fans Indonesia. Tapi alasan keamanan menjadi perhatian utama timnya. Seluruh tim telah berupaya keras untuk menyelesaikan masalah produksi penting terkait struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Production, namun hasilnya dinilai tidak aman bagi pertunjukan untuk dilakukan. Berita populer keempat, pemerintah siapkan 10 lokasi tujuan transmigrasi di Papua. Di mana saja? Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithar Sulaiman mengatakan, setidaknya terdapat 10 lokasi yang disiapkan sebagai tempat tujuan para transmigran. Adapun 10 wilayah tersebut tersebar di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bondama 2 wilayah, Kota Manokwari, Kabupaten Fakfak 2 wilayah, Jayapura, Kabupaten Kerom, dan 2 wilayah di Kota Merauke. Iftithar menegaskan program transmigrasi era Prabowo berbeda dari era Soeharto. Perbedaan ini terletak dari skema pengiriman transmigran, di mana pada era Soeharto mengirim langsung penduduk dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Sementara program transmigrasi di era Prabowo lebih menunggu permintaan kebutuhan sumber daya manusia dari pemerintah daerah wilayah tujuan transmigrasi. Menurutnya permintaan ini akan berkaitan juga dengan kebutuhan SDM di sektor industri. Para transmigrasi yang akan dikirim nantinya akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah setempat. Ada 3 yang akan dilengkapi pemerintah pada para calon transmigran, yaitu pengetahuan, karakter, dan keterampilannya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, khusus di Papua, program transmigrasi akan mengutamakan perpindahan penduduk lokal. Transmigrasi tidak berorientasi pada konsep pemindahan penduduk dari Jawa misalnya ke Papua,
tapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Berita populer kelima, Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Trump akan menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat setelah capres dari Partai Republik itu unggul atas pesaingnya Kamala Harris dari Partai Demokrat. Dari hasil perhitungan, suara elektoral Donald Trump mencapai 277. Angka ini melampaui syarat yang seharusnya dipenuhi setiap kandidat untuk memenangkan persaingan. Sedangkan lawannya Harris hanya mengumpulkan 226 suara. Sementara hasil proyeksi final Pilpres AS 2024, Trump menang dengan hasil meyakinkan. Trump menang di seluruh negara bagian medan pertempuran utama. Hasil itu dipastikan setelah Trump berhasil meraih suara tertinggi, baik secara populer maupun elektoral di Arizona. Ada 7 negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama dalam Pilpres Amerika Serikat 2024, yakni Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Wisconsin, Nevada, Michigan, dan Arizona. Wilayah-wilayah itu tak dikuasai oleh Partai Republik maupun Partai Demokrat, alias masih mengambang sehingga para kandidat fokus untuk memperebutkan suara di sana. Hasil proyeksi AP mengungkapkan Trump memenangkan 74,6 juta suara secara nasional atau 50,5%, sedangkan Harris hanya memperoleh 70,9 juta suara atau 48%. Trump dan wakil presiden yang baru yakni JD Vance akan dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.